Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence keempat. Kami beranggotaan 3 orang. Yang pertama itu ada Sivanya Mandagi, kedua itu ada Michael Maramis, dan yang ketiga itu ada John Carlos. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pemodelan dalam MSS. Nah, ada model yang pertama itu ada model statistik atau analisis regresi. Model ini merupakan representasi matematis dari data yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan antara variabel. Model regresi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada regresi linear sederhana. Regresi ini untuk memprediksi variabel dependen menggunakan satu variabel independen dengan hubungan linear. Yang kedua itu ada regresi linear berganda. Regresi ini memprediksi variabel dependen menggunakan lebih dari satu variabel independen. Yang ketiga itu ada regresi logistik, digunakan untuk memodelkan variabel dependen biner, misalnya ya atau tidak. Selanjutnya yang kedua itu ada model finansial. Model ini merupakan representasi kuantitatif dan kinerja keuangan suatu entitas. Biasanya digunakan untuk menganalisis dan memprediksi kinerja bisnis, investasi, atau proyek. Contoh dari model finansial, yang pertama itu ada model laporan keuangan. Ya, model ini berupa model yang menggabungkan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas untuk memproyeksikan kesehatan keuangan suatu entitas. Yang kedua itu ada discounted cash flow atau DCF, metode valuasi yang memperkirakan nilai perusahaan berdasarkan arus kas masa depan yang dihasilkan, didiskontokan ke nilai saat ini. Yang ketiga itu ada capital asset pricing model atau CAPM. Model yang mengukur hubungan antara resiko dan imbal hasil dari suatu investasi. Yang ketiga itu ada model optimasi, digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari sejumlah kemungkinan pilihan dengan tujuan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif di bawah batasan tertentu. Contoh aplikasi model optimasi ada linear programming, digunakan untuk memecahkan masalah optimasi dengan hubungan linear antara variabel-variabel dan batasan-batasannya. Yang kedua itu ada integer programming, seperti linear programming, namun variabelnya terbatas pada nilai integer. Yang ketiga itu ada non-linear programming, untuk masalah di mana hubungan antara variabel tidak linear. Yang keempat itu ada optimasi stokastik, mempertimbangkan ketidakpastian dalam data dan sering digunakan dalam perencanaan bisnis atau manajemen risiko. Selanjutnya itu ada aspek dalam pemodelan. Ada 3 aspek. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Pada tahap ini akan dilakukan pengawasan, pelacakan, dan interpretasi terhadap informasi-informasi yang telah terkumpul, dan juga dilakukan analisis terhadap domain dan dinamika dari lingkungan yang ada. Kedua itu
Identifikasi variabel meliputi variabel keputusan, variabel intermediate tak terkontrol, dan variabel hasil. Yang ketiga itu peramalan forecasting atau peramalan mutlak diperlukan untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu yang keempat, penggunaan beberapa model. Masing-masing model mempresentasikan bagian yang berbeda dari masalah pengambilan keputusan. Yang kelima itu seleksi kategori model. Ada dua, yaitu model statis dan model dinamis. Yang keenam itu ada manajemen model. Untuk menjaga integritas dan aplikabilitasnya, model perlu dikelola sebaik mungkin. Dibutuhkan model base management system, MBMS, kapabilitas, MBBS, yaitu kontrol fleksibilitas, umpan balik antarmuka, adanya pengurangan redundansi, dan adanya peningkatan konsistensi. Selanjutnya itu berbagai jenis model. Yang pertama itu optimalisasi masalah sebagai alternatif. Nah, memilih alternatif terbaik yang memberikan hasil optimal dalam situasi atau batasan yang ada. Teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu tabel keputusan, pohon keputusan. Yang kedua itu ada optimalisasi melalui algoritma. Menggunakan algoritma untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah. Teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu model pemrograman matematika linear, model jaringan, dan lainnya. Yang ketiga itu ada optimalisasi dengan rumusan analitik. Menggunakan teknik matematis untuk menentukan solusi optimal secara presisi tanpa memerlukan iterasi simulatif. Teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu beberapa model inventory. Yang keempat itu ada simulasi. Menemukan satu solusi terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu beberapa model inventory. Selanjutnya yang kelima itu ada heuristik, menemukan solusi yang cepat dan cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Lalu ada teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu pemrograman heuristik dan sistem pakar. Yang keenam itu model-model prediktif, membuat prediksi yang akurat tentang masa depan berdasarkan pola histori yang ada. Lalu ada teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu model forecasting, analisis Markov. Yang ketujuh itu ada model-model lainnya, memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Teknik-teknik representatif yang digunakan yaitu pemodelan keuangan. Baik, selanjutnya itu ada model statis dan dinamis. Nah, yang model pertama itu yaitu model statis, umumnya itu menggunakan satu fokus tunggal dalam suatu keadaan dan segala sesuatu terjadi dalam interval tunggal. Contohnya itu, yang pertama itu ada keputusan pembelian atau pembuatan sendiri suku cadang suatu produk. Yang kedua itu ada keputusan investasi. Nah, yang kedua itu ada model dinamis, time dependent, mempresentasikan skenario yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Contohnya, berapa banyak poin check out harus dibuat pada sebuah supermarket. Orang harus mengambil waktu 1 hari karena jumlah pelanggan yang berbeda-beda datang selama setiap jam. Permintaan harus diperkirakan sepanjang waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang semua alternatif hasil yang mungkin terjadi serta probabilitas dari setiap hasil. Pengambil keputusan tidak memiliki informasi lengkap tentang hasil yang mungkin terjadi atau tidak tahu probabilitas dari hasil-hasil tersebut. Risiko memberikan lebih banyak
struktur dalam pengambilan keputusan karena probabilitas hasil yang berbeda bisa diperkirakan. Oleh karena itu, keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan potensi hasil positif dan negatif. Nah, ini tabel perbandingan aspek informasi yang tersedia, kepastian lengkap, ketidakpastian sangat terbatas, resiko sebagian tersedia, probabilitas hasil diketahui, kepastian diketahui, ketidakpastian tidak diketahui, risiko diketahui atau bisa diperkirakan. Aspek contoh keputusan, kepastian penjadwalan produksi, ketidakpastian memasuki pasar baru, risiko investasi di pasar saham. Aspek metode pengambilan keputusan, kepastian optimasi analisis matematis, ketidakpastian intuisi heuristik, risiko analisis probabilitas nilai yang diharapkan. Diagram pengaruh adalah representasi grafis yang digunakan untuk memodelkan keputusan, ketidakpastian dan tujuan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Diagram ini menunjukkan hubungan sebab-sebab antara berbagai elemen yang mempengaruhi hasil keputusan. Fungsi diagram pengaruh. Yang pertama, visualisasi hubungan, memberikan cara untuk melihat bagaimana keputusan, ketidakpastian, dan hasil berhubungan satu sama lain. Yang kedua, alat komunikasi, membantu mengkomunikasikan proses pengambilan keputusan kepada pihak lain secara visual sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, membantu analisis keputusan, sering digunakan dalam analisis keputusan atau analisis resiko. Nah, ini contoh diagram pengaruh. Misalkan Anda sedang mempertimbangkan investasi dalam suatu proyek. Keputusan investasi atau tidak digambarkan dengan kotak. Ketidakpastian kondisi pasar baik stabil atau buruk yang mempengaruhi keuntungan proyek digambarkan dengan lingkaran. Hasil keuntungan finansial yang dihasilkan dari proyek tergantung pada keputusan yang diambil dan kondisi pasar digambarkan dengan belah ketupat. Diagram pengaruh akan menunjukkan hubungan antara keputusan investasi, kondisi pasar, dan hasil keuntungan dengan busur yang menghubungkan komponen-komponen tersebut untuk menggambarkan pengaruhnya. Analisis keputusan dengan sedikit alternatif. Tabel keputusan adalah metode untuk membantu pengambil keputusan dalam evaluasi alternatif tindakan berdasarkan berbagai contoh atau situasi yang mungkin terjadi. Contoh, memilih strategi pemasaran. Seorang manajer pemasaran ingin memilih strategi pemasaran terbaik, alternatif ABC, untuk meningkatkan penjualan dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang tidak baik, sedang, atau buruk. Nah, inilah tabel keputusan. Pertama, keputusan strategi A, pasar baik 200 juta, pasar sedang 100 juta, pasar buruk minus 50 juta. Dan keputusan strategi B, pasar baik 300 juta, pasar sedang 150 juta, pasar buruk minus 100 juta. Dan keputusan strategi C, pasar baik 250 juta, pasar sedang 120 juta, pasar buruk 0. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Keuntungan pohon keputusan yaitu 1. Eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan. 2. Fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Selanjutnya, kekurangan pohon keputusan. Pertama, terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Dan kedua, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Michael Maramis. Oke, selanjutnya di sini ada optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis cabang dari optimasi yang melibatkan penggunaan teknik dan algoritma matematis untuk menyelesaikan masalah pengoptimalan. Nah, selanjutnya karakteristik pemrograman matematis. Di sini ada 5. Yang pertama, formalisasi masalah. Kedua, variabel keputusan. Ketiga, analisis sensitivitas. Keempat, metode solusi. Kelima, optimalisasi global dan lokal.
Selanjutnya asumsi. Asumsi seringkali diperlukan untuk menyederhanakan kompleksitas masalah atau sistem, sehingga memudahkan proses pemodelan, perencanaan, atau penelitian. Nah, selanjutnya linear programming. Linear programming adalah metode matematis untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah yang melibatkan batasan-batasan linear. Selanjutnya, blending problem adalah jenis masalah optimasi dalam linear programming yang bertujuan untuk mencampurkan atau menggabungkan bahan-bahan resource yang berbeda untuk menghasilkan produk akhir dengan komposisi tertentu. Nah, selanjutnya perumusan umum dan istilah. Yang pertama, variabel keputusan adalah variabel yang mewakili pilihan atau keputusan yang harus diambil dalam masalah optimasi. Yang kedua, fungsi tujuan adalah persamaan linear yang merepresentasikan apa yang ingin dioptimalkan dalam masalah. Apakah itu memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Selanjutnya, optimasi dalam linear programming adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan atau objective function. Selanjutnya, koefisien dalam fungsi bertujuan merepresentasikan nilai dari masing-masing variabel yang mempengaruhi hasil akhir atau keuntungan, biaya, atau sumber daya. Selanjutnya, kendala atau constraints adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam proses optimasi. Selanjutnya, koefisien input-output atau koefisien teknologi mencerminkan rasio penggunaan sumber daya per unit produk. Koefisien ini terdapat dalam kendala dan menunjukkan seberapa besar input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, yang terakhir, kapasitas adalah batasan fisik atau sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk atau layanan. Selanjutnya, simulasi. Simulasi adalah metode yang digunakan untuk membuat model dari sistem nyata dan menjalankan model tersebut untuk memahami perilaku sistem, melakukan eksperimen, atau memprediksi hasil di bawah skenario yang berbeda. Selanjutnya, keuntungan simulasi. Yang pertama, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Yang kedua, model simulasi mudah untuk menggabungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Keempat, modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Yang kelima, simulasi dapat mengatasi variasi yang berbeda-beda dalam berbagai jenis masalah. Yang keenam, sebagai sifat alamiah simulasi, kita dapat menghemat waktu. Nah, selanjutnya kerugian simulasi. Yang pertama, tak menjamin solusi yang optimal. Yang kedua, membangun model simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Yang ketiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tak bisa ditransfer ke permasalahan yang lain. Yang keempat, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analitis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Nah, selanjutnya metodologi simulasi. Yang pertama, definisi masalah. Kedua, membangun model simulasi. Ketiga, testing dan validasi model. Keempat, desain percobaan. Kelima, melakukan percobaan. Keenam, evaluasi hasil. Dan yang terakhir, implementasi. Nah, selanjutnya tipe simulasi. Yang pertama, simulasi deterministik. Hasilnya pasti dan dapat diprediksi sepenuhnya berdasarkan input tertentu. Yang kedua, simulasi probabilistik. Memasukkan elemen ketidakpastian atau probabilitas. Hasil simulasi bergantung pada distribusi probabilitas yang digunakan dalam model. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo. Menggunakan random sampling untuk menghasilkan hasil dari model matematis.
biasanya digunakan untuk masalah yang melibatkan ketidakpastian besar. Nah, selanjutnya percobaan dalam simulasi atau probabilistik. Yang pertama, pengacakan. Elemen yang tidak pasti dimodelkan sebagai variabel acak, seperti waktu antara kedatangan pelanggan atau durasi layanan dalam sistem antrian. Yang kedua, distribusi probabilitas. Variabel acak mengikuti distribusi tertentu. Yang ketiga, pengulangan eksperimen. Eksperimen dijalankan berkali-kali untuk mendapatkan gambaran umum tentang distribusi hasil. Seringkali menghasilkan rata-rata atau interval kepercayaan. Dan yang terakhir, pengambilan sampel. Simulasi Monte Carlo sering menggunakan sampling acak untuk melakukan percobaan dan memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya pemrograman heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, dari kata discovery, yaitu aturan keputusan yang mengatur bagaimana sebuah masalah harus dipecahkan. Biasanya heuristik dikembangkan berdasarkan basis analisis yang solid terhadap masalah. Selanjutnya, metodologi heuristik. Pendekatan logik heuristik melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, skema klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan. Yang kedua, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah. Yang ketiga, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien. Yang keempat, aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bila diperlukan. Yang terakhir, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada setiap tahapan seleksi atau pencarian. Selanjutnya, kapan menggunakan heuristik? Yang pertama, input data tidak pasti atau terbatas. Yang kedua, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Ketiga, metode yang handal dan pasti tak tersedia. Keempat, waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Kelima, adanya kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi proses optimasi. Yang terakhir, masalah-masalah yang diselesaikan seringkali dan menghabiskan waktu komputasi. Selanjutnya, keuntungan heuristik. Yang pertama, membantu orang-orang untuk kreatif dan mengembangkan heuristik untuk masalah-masalah lain. Yang kedua, menghemat waktu formulasi. Ketiga, menghemat persyaratan pemrograman komputer dan persyaratan penyimpanan. Keempat, mudah dipahami dan karena itu lebih mudah untuk diimplementasikan dan dijelaskan. Yang kelima, menghasilkan banyak solusi yang dapat diterima. Selanjutnya, masalah penggunaan heuristik. Yang pertama, tidak dapat menjamin solusi optimal. Kadang-kadang batasan mengenai nilai objektif sangat buruk. Yang kedua, mungkin terlalu banyak perkecualian pada aturan-aturan yang tersedia. Yang ketiga, kesaling tergantungan dari suatu bagian sebuah sistem kadang-kadang dapat berpengaruh besar pada sistem keseluruhan. Nah, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Terima kasih.